الحمد لله الذي جعلنا المسلمين وغرس في قلوبنا الإيمان فأصبحنا مؤمنين وأمرنا بالعبادة لنكون من المتقين فسبحان الذي خلقنا أحسن التقويم فنحمده حمدا شاكرين حمدا داعمين كما علمنا أن نحمده نصلي ونسلم على الأفضل الأنبياء والمرسلين النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, terkhusus yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh sivitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia yang kita punya harapan besar kontribusi UPI untuk membangun nilai-nilai kebangsaan dalam aspek pendidikan, mudah-mudahan senantiasa menghasilkan nilai-nilai positif untuk nilai-nilai kebaikan khususnya di bangsa kita ini. Sekarang sudah banyak pengajaran-pengajaran tapi agak krisis dalam bidang pendidikan. Sedangkan pendidikan itu juga memiliki porsi yang sangat kuat dalam nilai-nilai keislaman, termasuk dalam paparan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Pendidikan juga bagian dari aspek yang penting diamanahkan oleh undang-undang kita, sehingga dengan itu melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas, yang bisa membangun dan memakmurkan negeri di masa yang akan datang. Karena itu malam hari ini ta'lim kita pun insyaallah senafas dengan amanah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, bagian dari menjalankan amanat undang-undang kita. Dan mudah-mudahan dengan pendidikan di malam ini dan pengajaran ta'lim di malam ini insyaallah bisa membawa kemakmuran di negeri kita dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insyaallah. Malam ini kita akan membahas satu aspek yang sangat penting yang diurai dalam Al-Quran, kemudian didetilkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Aspek ini akan terkait erat, bukan sekedar bagian dari aktivitas kehidupan kita, tapi juga akan terkait berkelindan dengan misi yang kita bawa saat hidup di dunia sampai kembali pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita akan uraikan sebelum berbicara tentang pengaruh harta haram atau perilaku yang bertentangan dengan nilai syariat pada kehidupan. Kita akan gali sebagai pembuka tentang tujuan fungsi kehidupan kita di dunia, sehingga kita bisa memahami kenapa kita dilarang mengerjakan yang haram. Jadi kalau dalam bidang kajian itu selalu ada sifat ontologinya, epistemologinya, kemudian aksiologinya. Saya mohon maaf istilahnya agak sedikit keren karena saya di kampus sekarang ini. Jadi ada kajian ontologinya, epistemologinya, baru kemudian aksiologinya. Jadi sebelum aksi itu dilakukan, meninggalkan yang haram itu aksi, mengerjakan yang halal itu aksi. Dasar pandangannya apa? Esensinya apa? Apa dasarnya kita diminta meninggalkan yang haram? Sehingga dengan pemahaman pada dasar ini nanti melahirkan aksi yang tidak disuruh pun kita sudah mengerti bahwa itu harus ditinggalkan. Sekarang yang paling berbahaya, sudah tahu haram dikerjakan. Itu yang jadi masalah. Zina tahu haram dikerjakan juga. Mabuk sudah tahu dilarang dikerjakan juga. Berselisih sudah tahu dilarang, masih banyak yang berselisih juga. Gosip bahkan disebutkan resikonya itu bisa dihukum memakan daging saudaranya dalam bentuk bangkai, bahkan dibikin acara. Jadi ada sesuatu cara berpikir yang keliru, pemahaman yang tidak utuh,
Sehingga dengan kurangnya pemahaman ini, hal yang harusnya ditinggalkan sekarang malah menjadi bagian dari konsumsi harian yang bahkan dinikmati. Dulu orang berzina masih takut dan sembunyi-sembunyi. Sekarang sudah punya suami, bisa berzina di samping suaminya. Anda bisa bayangkan. Dulu orang mabuk sembunyi-sembunyi. Sekarang orang mabuk bisa ngajak orang lain. Ada sesuatu yang kemudian berdampak pada pemahaman ini sehingga melahirkan aksi yang keliru dan berdampak buruk bagi lingkungan tempat kita hadir dan berkehidupan. Karena itu kita bahas dulu pemahaman esensi asal mula tujuan hidup kita. Di situ kita akan jelaskan kenapa ini dibolehkan, kenapa ini dilarang. Kalau sudah paham dampak dan sebab akibatnya, mudah-mudahan kita bisa meninggalkan yang haram dan memperbanyak mengerjakan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya insyaallah. Baik, kita mulai dengan Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-30. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah, pelajarilah, kata Allah. Idh itu bukan sekedar mengingat. Idh itu bisa juga berarti sesuatu yang dipelajari, sesuatu yang dianalisis, sesuatu yang dikaji, sesuatu yang minta untuk disimak. Jadi kalau kita terjemahkan dengan semua pemaknaan ini, kata Allah, wa idh qala rabbuka, dan ingatlah, pahamilah, simaklah dengan baik, kajilah ketika Rabbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman, menyampaikan informasi penting pada seluruh malaikat dan sebagian kalangan jin yang hadir pada masa itu. Apa informasinya? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dibuka dengan kalimat inni. Inni terdiri dari dua unsur kata yang disatukan. Yang pertama inna, yang kedua ditambahkan ya nisbah sebagai petunjuk mutakallim. Inni, dari kata inna dalam ilmu nahwu disebut dengan harfun nasbin wa taukidin, tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Paham? Tidak. Lihat sini. Harfu nasbin wa tawqidin, huruf yang berfungsi menasabkan. Nasab itu kalau di gramatikal harakatnya jadi fathah. Tapi kalau di ilmu lughah, nasab itu artinya menancapkan sesuatu dengan kuat sehingga yang ditancapkan tak goyah. Orang Arab mengatakan begini, nasabar rajulu asahu 'alal ardi. Seorang menancapkan tongkatnya di tanah, sehingga ketika ditancapkan dia kuat dan tidak mudah goyang. Itu nasaba namanya. Jadi kalau ada kalimat dibuka dengan kata inna, maka maknanya di ilmu loghah, tancapkan informasi itu dalam jiwamu, jangan goyah. Yakinkan, taukid, kuatkan. Semua kalimat yang dibuka dengan kata inna, maka disepakati oleh semua pakar bahasa bahwa informasinya penting. Saking pentingnya, tancapkan dalam jiwamu, kuatkan, jangan goyah sekalipun dalam memahami informasi yang akan disampaikan. Kata Allah, inni, perhatikan cara menerjemahkannya. Aku sampaikan berita penting, tancapkan dalam jiwamu, jangan goyah, dan aku ingin tekankan, ja'ilu fil ardi khalifah. Aku akan memberikan sebuah misi sangat istimewa pada makhluk yang baru aku ciptakan, diberi nama dengan bashar manusia, misi penting yang tidak diberikan pada malaikat dan jin. Jadi saking istimewanya misi ini, Allah sampai menciptakan makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin sebelumnya. Jadi jin sudah ada sebelum manusia diciptakan. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat ke-27. 28-nya penciptaan manusia, 27-nya penciptaan jin. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Adapun jin diciptakan sebelum manusia dari bahan yang berbeda dengan materi manusia, api yang menyala-nyala. Apa yang penting ini?
Kata Allah, ja'ilu fil ardi khalifah. Aku akan memberikan fungsi, misi pada makhluk yang aku cipta ini, namanya bashar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada khalaqa, khaliq, ada ja'ala, ja'il, itu beda. Kalau khalaqa, khaliq, itu mencipta dari yang tidak ada jadi ada. Allah disebut khaliq karena Allah mampu mencipta dari yang tidak ada jadi ada. Kalau kita tidak disebut khaliq, ingat, mukhtari', karena mencipta sesuatu butuh bahan sebelumnya. Ini meja nggak bisa antum tiba-tiba bikin jadi meja. Meja tidak. Mesti ada kaca dulu, mesti ada kayu dulu, kayu dari pohon dulu. Allah tidak, kun fayakunu, jadi. Perlu bahan, bahannya ciptakan sendiri. Perlu sesuatu, langsung jadi. Karena itu ketika Allah menciptakan kita, menyebut dirinya dengan khaliq. Buka Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Ingatlah ketika Rabbu berfirman pada malaikat, tanamkan pada jiwamu dengan kuat, jangan goyah, aku akan mencipta dari yang tadinya nggak ada menjadi ada, makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin, disebut dengan bashar. Kitalah manusia. Sedangkan semua ciptaan Allah itu mesti punya fungsi, mesti ada manfaatnya. Mustahil Allah mencipta sesuatu sekecil apapun kecuali ada manfaatnya, karena tidak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah sampaikan, ciptaanku walaupun kecil, walaupun nyamuk atau lebih kecil daripada nyamuk, pasti ada hikmahnya, kata Allah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-26, paling kanan di pertengahan. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kata Allah, saya tak ragu dan tak malu menciptakan yang paling kecil pun semisal nyamuk atau lebih kecil darinya. Lebih kecil dari nyamuk ada bakteri, ada virus, ada atom, ada lagi sekarang yang menyusun atom kemudian. Kata Allah, itu pasti ada hikmahnya. Jadi kalau atom yang kecil saja atau yang lebih kecil daripada atom itu sendiri, ada yang neutronnya misalnya, ya, ada protonnya yang menyusun itu lebih kecil bahkan bagian atom sendiri. Maka bagaimana dengan manusia yang lebih kompleks daripada itu, pasti punya hikmah dan fungsi yang lebih besar daripada itu. Apa fungsi menciptaan manusia ini? Inni ja'ilu fil ardi. Satu, perhatikan baik-baik kalimatnya. Aku akan memberikan fungsi misi khusus bagi manusia ini, tugasnya di bumi, bukan di langit. Jadi kita ini makhluk bumi, bukan makhluk langit. Tapi nanti tempat kembali kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang lebih tinggi. Kembali lagi. Tapi misi kita, tugasnya tugas di bumi, pulangnya nanti pulang ke surga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ke tempat yang lebih tinggi. Karena itu saat kita berpulang, kalimatnya dirubah oleh Allah, bukan ardun lagi. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Berikan kabar gembira pada orang-orang beriman yang nanti menuntaskan misi sempurna ketika di bumi dengan menenun amal-amal soleh. Tempat pulangnya aku siapkan di beragam surga yang nanti bisa mereka pilih. Karena itu kalimat surganya di ayat ini beragam bentuknya, jama'. Nanti ada 8 jenis yang bisa kita pilih. Dalam memilih itu, nanti misi kita di bumi lah yang menghasilkan bekal-bekal yang sesuai dengan surga nanti yang ingin kita tempati dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, apa misinya? Perhatikan baik-baik. Khalifah. Khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah setidaknya memiliki 2 arti. Satu, saya coba tuliskan sedikit supaya mudah memvisualisasikannya. Ini belakang agak gelap, bisa kelihatan ini? Bisa, luar biasa. Belum saya tulis sudah kelihatan. Khalifah sejati itu. Cuman di UPI, udah gelap bisa kelihatan. Yang terang aja nggak nampak gitu ya. Masya Allah. Khalifah. Ya. Setidaknya memiliki 2 arti yang utama. Satu,
Khalifah berasal dari kata khalafa yakhlifu khalifatan. Hal yang saling menggantikan. Sesuatu yang saling melengkapi. Dari kata khalafa. Khalafa ba'duhum ba'da. Maka orang-orang itu akan saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Kenapa misi kita disebutkan saat turun ke bumi ini? Sebagai seorang khalifah, Allah memberikan pesan kepada kita bahwa semua manusia saat menjalani misi itu disebut dengan khalifah karena akan saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Ini bagian pertama. Jadi nggak ada yang hidup abadi. Mohon izin, Allah ingin menekankan ketika engkau diturunkan Adam, termasuk anak cucumu kata Allah, maka tidak ada yang akan abadi hidup di bumi. Semua akan saling menggantikan. Bapak meninggal, ganti oleh anak. Anak meninggal, ganti oleh cucu. Karena itu nanti ada turunan-turunan keterangan dalam Al-Quran supaya semua keluarga yang menjalani kehidupan itu, memberikan bekal-bekal pendidikan dan yang kuat kepada generasi-generasi setelahnya supaya dia mampu menghadapi tantangan di masa depan. Turun Quran surah keempat ayat 9 misalnya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'atha khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Fokus. Dan hendaklah setiap keluarga, orang tuanya mesti khawatir kalau meninggalkan anak keturunan, lemah dia. Lemah iman, lemah pendidikan, lemah ilmu. Kenapa? Karena dia akan menghadapi tantangan di masa depan yang lebih kuat dibandingkan dengan tantangan orang tuanya saat dia hidup. Itu amanah Quran, Pak, Bu. Makanya anak-anak nih, mahasiswa sekarang yang hadir saat ini, saya sarankan belajar lebih serius. Inovasi lebih kuat, sebab tantangan kita di masa depan, tantangan Anda nanti, itu lebih daripada sekarang. Pekerjaan bupati di masa lalu, sekarang jadi tugasnya lurah. Levelnya naik. Makanya dalam Al-Quran diisyaratkan, ini teorinya begini, contohnya begini, bahkan langsung muncul, langsung konkret, disebutkan bagaimana tipikal membangun kehidupan keluarga dengan turunan konteks ini. Buka Quran surah ketiga. Apa namanya surah ketiga itu? Ali Imran. Apa artinya Ali Imran? Keluarga Imran. Kenapa tidak disebut Ahlu Imran? Kenapa tidak disebut Ailah Imran? Kenapa tidak disebut Usrah Imran? Padahal Usrah keluarga, Ahlun keluarga, Ailah keluarga, tapi di sini disebutkan Alun. Kalau disebutkan Al, ini berarti keluarga dengan segenap keturunannya atau koleganya tanpa batas. Bisa keturunan ke bawah atau kolega-kolega kerabat dekat-dekat sekitar. Makanya ketika Fir'aun punya kolega, ada Haman, ada Qarun, maka disebut oleh Al-Quran pun dengan kalimat Al. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-49. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. Pahami, ingatlah, simaklah ketika kami selamatkan umatnya Musa dari kekejaman kolega-kolega Fir'aun. Ini tidak harus berarti keluarganya langsung, karena dia istrinya Fir'aun tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan Fir'aun. Kembali kepada Ali Imran, kenapa disebut Al? Menunjuk pada keluarga besar keturunan tanpa batas plus koleganya. Karena Imran berhasil memberikan contoh tingkat pendidikan terbaik sehingga semua keturunannya ke bawah dan kolega sekitarannya mendapatkan nilai-nilai kebaikan langsung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Imran itu bukan nabi. Imran bukan rasul. Kenapa Allah tunjukkan tipikal keluarga yang bukan nabi dan rasul? Supaya Anda tidak ngeles di kemudian hari, ya Allah, dia kan nabi, dia kan rasul. Kata Allah, saya tunjukkan yang bukan nabi dan rasul supaya bisa menjadi prototipe terbaik untuk kita ikuti dalam kehidupan. Imran menikah dengan Hannah, melahirkan keturunan namanya Maryam. Begitu Maryam lahir, Maryam lebih baik dibandingkan ibunya Hannah. Tapi yang menjadikan Maryam hebat dan baik itu apa? Pendidikan kedua orang tuanya. Silakan cek. Imran Hannah membuatkan tempat yang baik disebut dengan mihrab. Mencari pendidik yang baik. Bukan sekedar pengajar. Pintar, baik. Termasuk koleganya Imran juga. Namanya Zakaria. Guru. Ini tempatnya.
kemudian mencari gurunya. Menyiapkan akomodasi pendidikan terbaik. Ini suplainya, kebutuhannya, makanannya, pakaiannya, segalanya. Lalu ketika semua itu disiapkan, maaf, doanya sudah bagus, namanya diberikan yang bagus, cari tempat yang bagus, cari guru yang bagus, disiapkan akomodasi yang terbaik yang mendukung pendidikannya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi kemudian? Langsung dijawab oleh Allah sendiri, diabadikan dalam Al-Qur'an. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Maka semua ikhtiar Imran dan Hannah itu, bukan nabi, bukan rasul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, diterima, Pak, Bu. Kalau Allah sudah menerima ikhtiar seorang orang tua untuk mendidik anak dengan baik itu, maka apa yang terjadi setelahnya? Wa ambataha nabatan hasana. Maka akulah yang akan merawat pertumbuhannya. Memperhatikan setiap pertumbuhannya sehingga terjaga mendapatkan kualitas maksimal dalam pendidikannya. Jadi kalau kita benar-benar menyiapkan sesuai petunjuk Allah, selanjutnya kata Allah, aku yang mudahkan. Jadi bapak ibu nggak capek lagi didik anak, Pak. Ibu mengandung 9 bulan 10 hari. Bapak merawat-rawat kerja sampai peluh keringat. Tapi kan ketika dia keluar dari rumah, siapa yang bisa memastikan anak itu menyentuh makanan yang benar? Siapa yang bisa memastikan dia mendapatkan teman yang baik? Tidak sedikit sekarang anak yang baik di rumah hancur ketika dia bergaul di luar rumah. Kenapa? Karena tidak ada yang membimbing dia mendapatkan hal-hal terbaik dalam hidupnya. Karena tidak ada yang mengawasi dan mengarahkan dia ketika dia jauh dari pengawasan rumahnya. Ketika Anda titipkan kepada Allah, maka Allah tak punya batas dalam perlindungan dan pengawasannya. Maka apa yang terjadi? Perhatikan. Orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dalam menyiapkan generasi terbaik, bukan sekedar dijaga dan diawasi, tapi semua arah dan kebutuhan hidupnya langsung oleh Allah dimuliakan, sehingga orang tua tidak sulit lagi dalam membiayai pendidikannya. Perhatikan kalimatnya. Fataqabbalaha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Gurunya Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba. Setiap Nabi Zakaria memasuki tempat belajarnya Maryam, tempat ibadahnya Maryam, tempat mendekatnya Maryam kepada Allah Subhanahu wa taala disebut mihrab. Wajada 'indaha rizqa. Akomodasinya, kebutuhannya sudah ada di situ. Orang tua tak sulit lagi. Padahal yang ditugaskan Nabi Zakaria, bawakan kebutuhannya, makanannya, pakaiannya, bimbingannya. Tapi setiap Nabi Zakaria masuk ke situ, sudah ada kebutuhannya. Masya Allah. Nah, kalau ditarik konteks sekarang, orang tua mengikuti tuntunan Allah, Allah nanti arahkan. Tiba-tiba masuk dapat beasiswa, dapatnya ke UPI, atau ke tempat-tempat yang lainnya. Tiba-tiba ketika ada SPP bisa dibayarin, bisa dapat bagian beasiswa lagi. Tiba-tiba naik lagi, bisa sekolah keluar, pulang-pulang kalir menanjak. Itu yang dimaksudkan. Wajada 'indaha rizqa. Ada semua. Tapi yang paling menarik, pola pendidikan ini memberikan nama yang baik, mencari guru yang pintar dan baik. Tak cukup pintar, mesti baik. Sekarang banyak orang-orang pintar, tapi karena tidak baik, maka kepintarannya dipakai untuk berbuat yang salah. Yang soleh hilang, yang salah muncul. Sekarang berapa banyak ahli hukum yang dihukum? Betapa banyak kita punya ekonom belum bisa membangkitkan tingkat ekonomi negara kita. Betapa banyak kita punya pakar-pakar di bidang tertentu tapi tidak menghasilkan nilai kebaikan yang bisa kita rasakan. Kenapa? Karena ada aspek yang kurang untuk diberikan di dalamnya. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, tidak cukupkan pada yang pintar. Yang pintar banyak. Firaun itu pintar. Korun itu pintar. Kalau tak pintar, bagaimana dia bisa bisnis sampai kaya? Cuman kepintaran Korun tidak melahirkan pujian dari Allah, tapi menghancurkan dia dan hartanya sekaligus. Itu yang kemudian kata Al-Quran, siapkan pendidikan terbaik dengan nilai-nilai bimbingan seperti ini. Apa yang terjadi kemudian? Berikan nama yang terbaik. Wa inni sammaituha Maryam. Berdoa kepada Allah sebelum kita mulai belajar atau mengantarkan anak-anak untuk belajar. Pilih guru-guru yang terbaik. Cari kampus yang baik. Cari tempat belajar yang mendekatkan diri kepada Allah. Sekaligus membuat Anda pintar. Matematikanya mesti bagus. Fisikanya mesti kuat. Kimianya mesti bagus. Tapi juga hafalkan Quran di dalamnya. Belajar sholat dengan baik.
Dan jadikan itu untuk memberikan maslahat pada tempat di mana kita tinggal. Maka apa yang terjadi setelah itu? Pujian datang dari Allah, keringanan mudah untuk disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin percepat dengan singkat. Maka Maryam kemudian dapat kemuliaan lebih daripada bapak ibunya. Silahkan Anda cek. Pernah nggak bapak ibu mengaji menemukan surat Hannah? Ada? Tidak. Surat Maryam? Ada. Maryam disebutkan dengan namanya, ibunya cuma disebutkan dengan statusnya sebagai istri Imran. Idz qalat imra'atu Imrana, Quran surah ketiga ayat 35. Istrinya Imran, Maryam dengan namanya. Lihat lagi. Hannah bisa melahirkan Maryam, mengandung melahirkan karena menikah dengan Imran. Maryam, redaksi Qurannya, tak pernah disentuh laki-laki manapun. Bisa mengandung dan melahirkan. Ingat, redaksi Qurannya tak pernah disentuh laki-laki manapun. Kalau mengandung melahirkan tanpa bapak, itu banyak. Tapi yang tak pernah disentuh laki-laki manapun cuman Maryam. Itu poinnya. Makanya redaksi Quran itu diksinya itu selalu sesuai. Pas, tepat. Jangan ada yang pernah ngaku-ngaku, saya juga Maryam kok. Maryam binti apa? Binti Asep. Makanya di Quran disebutkan namanya plus bintinya. Wa Maryam ibnata Imran. Anak lebih mulia, lebih unggul dibandingkan orang tuanya. Demikian amanah Quran khalifah. Ya, maaf Pak. Kenapa harus lebih baik? Karena tantangan di masa Maryam beda dengan di masa Imran. Bapak boleh sekarang hafal Quran cuma 3 juz. Siapkan anaknya 30 juz. Anda belum hafal hadis, anaknya mesti hafal. Anda sampai SMA, anaknya sampai kuliah. Anda S1, anaknya S3. Kenapa? Karena tantangan dia di masa depan lebih daripada kita sekarang. Itu misi Quran. Siapkan lagi. Ketika Maryam melahirkan Isa lebih hebat dibanding ibu dan kakek neneknya. Maryam semulia-mulianya, Nabi bukan. Bukan. Rasul bukan. Bukan. Perempuan solihah yang sangat mulia. Tapi ketika mengandung dan melahirkan Isa alaihi salam, lebih mulia dibanding ibu dan kakek neneknya. Isa Nabi, Maryam bukan, Imran bukan. Isa Rasul, Maryam bukan, Hannah bukan. Bahkan yang paling dahsyat, Maryam lahir baru bisa Isa lahir sudah bisa bicara. Inni Abdullah. Kenapa? Karena tantangan Nabi Isa ke depan tugasnya lebih dahsyat lagi dibandingkan Maryam pada saat itu. Maka itulah ketika kita disebut sebagai khalifah. Itu artinya ada misi-misi besar yang akan saling berganti menjalani itu, maka siapkan generasi kita untuk meneruskan perjuangan di masa depan dengan tantangan yang lebih multi dibandingkan dengan saat kita hidup saat ini. Paham sampai di sini? Ini bagian pertama, mana khalifah. Yang kedua, saya agak cepat. Khalifah juga dari akar yang sama, khalafah bisa berarti sesuatu yang lekat dengan manfaat. Hal yang bermanfaat, yang baik. Juga berarti hal yang mengandung kesuksesan. Sukses. Juga berarti hal yang mengandung kebahagiaan. Banyak maknanya ini. Di bahasa Arab itu satu kalimat tuh bisa luar biasa banyak maknanya. Bahkan ada satu kata dalam bahasa Arab itu yang saat diteliti maknanya lebih daripada 1000. Satu lafaz, satu kata. Ain misalnya, ain. Itu banyak maknanya. Apa ain artinya? Ainun mata. Kalau mata-mata, ain-ain. Saya pernah waktu pesantren itu, gurunya tanya, ya syabab, anak-anak, apa bahasa Arabnya tidur? Kamu tidur, tanam pak, tanam. Kalau kamu tidur-tiduran, tanam tanaman. Gitu. Khalifah juga bisa berarti mengandung makna sesuatu yang makmur, sejahtera. Kalau kita batasi sampai sini dulu, kita kumpulkan maknanya.
Seakan-akan Allah ingin memberikan isyarat kepada kita. Perhatikan, dahsyatnya misi ini. Sampai Allah menugaskan kita, bukan jin. Jin nggak sanggup, Pak. Malaikat nggak sanggup. Makanya yang dipilih kita dan diberikan bekal-bekal untuk mewujudkan nilai-nilai dan fungsi dan misi ini. Pertama kata Allah, khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa maknanya selain akan saling menggantikan sebagai pesan tadi yang disampaikan saat bagian pertama? Yang kedua, khalifah punya arti sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang baik. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, hei, tidaklah aku turunkan engkau di bumi kecuali untuk melahirkan semua aktivitas yang bermanfaat, yang baik-baik. Ayo makmurkan bumi itu, bangun bumi, bikin ini, bikin itu, sukseskan dalam pekerjaanmu, hiduplah dengan bahagia. Makanya ketika Adam pertama diturunkan ke bumi, itu saat turun itu langsung disertakan statement Allah, Adam, turun kamu itu aku berikan pedoman, yang kalau kamu ikuti pedoman membangun misi khalifah itu, aku jamin kata Allah, hidupmu dan semua keturunanmu semuanya akan tenang dan bahagia. Misi kita itu misi bahagia, misi kesuksesan, misi kemakmuran. Buka Quran surah kedua ayat 38, pelan-pelan ya, paling kanan sebelah atas. Qul nahbitu minha jami'a. Sekarang Adam, Hawa semua turun ke bumi. Tugas dimulai. Misi akan diawali. Dapat pelatihan di surga sementara, diberikan kemudian oleh Allah keterangan-keterangannya, ini yang boleh, ini yang tak boleh. Hati-hati, ada makhluk penggoda namanya iblis. Saat menggoda disebut dengan setan. Latihannya sudah lengkap. Makanya nanti ketika turun ke bumi sudah tahu, yang goda nanti setan begini nih. Saat dia menggoda caranya begini, begini, begini. Menjauhinya seperti ini. Ketika siap semuanya, turunlah ke bumi. Dan surganya Adam bukan surga yang akan kita tempati nanti. Karena di surga yang akan kita tempati, tak ada lagi ujian. Tak ada lagi cobaan. Surganya Adam ada ujian. Ya, Quran surah kedua ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba. Masih ada ujian. Hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam dan Hawa masuk ke surga, silakan. Nikmati semuanya di sana. Cuma jangan dekati pohon yang ini. Masih ada perintah. Masih ada larangan di dalamnya. Surga kita kelak tak ada perintah, tak ada larangan. Jangan pernah berharap mudah-mudahan di surga nanti saya bisa tahajud terlampau soleh. Gak usah. Gak ada perintah, gak ada larangan. Ya. Kalau gitu bisa Ustadz merokok di surga nanti. Ya silahkan, ambil apinya di neraka. Ya. Baik, balik. Nah, ketika turun itu, kalimatnya belum selesai. Silakan lihat kalimatnya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Adam, Hawa, nanti saat kamu turun ke bumi, aku berikan petunjuk, pedoman jadi khalifah. Ini ada pedomannya, ada petunjuknya. Faman tabi'a hudai. Kalau petunjukku itu untuk membimbing kau jadi khalifah yang baik, engkau ikuti, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka aku jamin misimu sebagai khalifah di dunia akan dilangsungkan dengan penuh ketenangan dan kesenangan. La khauf, tidak gelisah. Khafa ya khaufu khaufan. Wa lahum yahzanun, la hum yahzanun, tidak sedih. Tidak gelisah, tidak takut, artinya tenang. Tidak khawatir, tenang. Tidak sedih, artinya senang, bahagia. Tuh, selaras dengan makna khalifah, senang, bahagia. Jadi misi kita ini senang, Pak. Di rumah tangga senang. Makanya nanti ada ayat-ayat sebagai pedoman hidup kita, membimbing kita bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga dengan tenang. Kalau ada miskomunikasi, begini menyelesaikannya. Kalau ada beda pandangan, begini cara menyelesaikannya. Semuanya ada. Ujian itu bisa beragam, ya gara-gara beda pakaian aja bisa beda pendapat. Papa malam ada kajian Ustadz Adi nih, mama mau pakai baju yang mana? Kuning atau yang biru? Tuh. Minta pendapat, kata suaminya, biru deh mah bagus. Ah kayaknya kuning deh Pak. Tuh. Nanya tapi udah punya jawaban. Mending kalau dipakai begitu keluar ungu. Ada semua petunjuknya.
Mau belajar, ada petunjuk bagaimana belajar dengan tenang. Ada apa? Ayat-ayat ilmu itu banyak. Cara memahami, turun Quran surah 9 ayat 122. Cara belajar mendapatkan tambahan ilmu, turun Quran surah kedua akhir ayat 282. Cara belajar plus meningkatkan iman, turun Quran surah 58 ayat 11. Cara meningkatkan kedekatan dengan Allah, turun Quran surah 96 ayat 1 sampai dengan 5. Ada semuanya. Makanya orang-orang dulu kalau pintar itu nggak nanggung, belajarnya bener. Nah ini waktu belajar dipakai main, waktu ujian hari tenang dipakai belajar. Tapi memang benar kata Allah, manusia itu makhluk pintar. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kami ajarkan kepada Adam semua jenis pengetahuan. Karena Adam manusia, kita pun manusia. Tapi karena Adam nabi, diajarkan langsung. Karena kita bukan nabi, potensinya dikasih. Di semua manusia itu makhluk pintar, gak ada yang bodoh. Saya sering katakan di institusi pendidikan manapun saya menyampaikan sebuah, baik itu training ataupun yang lainnya, tidak pernah ada murid yang bodoh. Yang ada guru yang kurang kreatif dalam mengajar. Tidak ada murid yang bodoh, atau memang murid yang tidak pengen belajar. Pintar Pak. Saya tinggal, alhamdulillah, pernah di beberapa tempat, cukup lama di Arab. Orang Indonesia mesti bersyukur, karena kemampuannya luar biasa. Itu pernah ada orang Afrika sampai kebingungan, pusing datang kepada saya karena melihat keunggulan orang Indonesia. Syahadi wallah Indonesian katanya. Syahadi ini orang Indonesia ini luar biasa. Kenapa? Itu teman saya sekelas dengan saya. Mau ujian saya belajar 3 bulan. Besok mau ujian, teman saya minjem catatan malam. Habis ujian, nilai saya 7,5, nilai dia 8. Saya bilang, kamu belum tahu sistem SKS. Sistem kebut, bukan hanya semalam, kadang-kadang sejam. Cuman karena ilmunya dipakai buat ujian, habis ujian hilang lagi. Itu. Cepat ingat, gampang lupa. Ingat saat ujian, lupa dalam praktek. Ya tahu, ingat kalau korupsi itu dilarang, cuman saat korupsi lupa kalau itu salah. Kembali ke sini. Jadi yang pertama kata Allah, ikuti pedoman ini, kamu akan hidup dengan tenang dan nyaman. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini gambarannya. Yang kedua, kalau pengen tenang dan nyaman, maka jadi khalifah yang baik. Semua kegiatan mesti baik. Semua mesti bermanfaat. Makanya nama pertama yang diberikan kepada kita yang bersanding dengan penciptaan setelah Bashar itu namanya Ins. Ins bersanding dengan kalimat penciptaan. Buka Quran surah ke-51 ayat 56. Paling kanan agak sedikit ke atas di mushaf. Quran surah 51 ayat 56. Pencipta disebut Khaliq. Menciptakannya disebut Khalaq. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Di situ manusia disebut ins. Nanti sirah mubalaghahnya, sifat superlatifnya yang membentuk makna aktivitas disebut insan. Karena itu kalimat insan pun bersanding dengan kalimat khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Apa itu ins? Dan kenapa seringkali disandingkan dengan jin? 18 kali pasangan ini disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Perhatikan kalimatnya. Ins setidaknya punya 3 makna utama. 1, sosok yang tampak terlihat, kelihatan. Kedua, sosok yang baik, penuh manfaat. Ketiga, sosok yang halus dan lembut, ins. Jadi yang makhluk halus itu kita, bukan jin. Jin disandingkan dengan ins karena bersamaan dengan itu menjadi paradoks, lawan dari makna ins. Jadi kalau ins punya 3 arti, jin pun 3 arti. Manusia ins tampak, jin disebut jin karena tersembunyi. Makanya semua kata dalam bahasa Arab yang dimulai dengan jim dan nun semua tersembunyi. Janin, jim dengan nun. Kenapa disebut janin? Karena tersembunyi di dalam perut ibunda itu. Jannah, jim dengan nun. Kenapa disebut jannah? Karena surganya masih tersembunyi, belum nampak pada kita sekarang.
Jelas? Nah, jin sebagai penutup bagian pertama ini, kenapa disebut dengan jin? Karena fitrah penciptaannya tersembunyi, tak nampak dalam pandangan kita sekarang. Makanya kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang kena masalah. Sedang keluar dari fitrah. Apalagi manusia-manusia pencari-cari penampakan jin. Itu sedang penuh dengan persoalan, itu orang nggak normal. Sebaliknya, jin tak tampak, manusia tampak, kelihatan. Ke kampus kelihatan, dosen muncul, di rumah kelihatan. Makanya kalau ada manusia yang senang sembunyi-sembunyi, itu artinya sama dengan bukan, sama dengan sedang keluar dari fitrahnya, sedang punya masalah itu. Ke masjid sembunyi-sembunyi, udah tahu ke rumah ada pintu depan lewat jendela, buka WhatsApp istri, suami sembunyi-sembunyi, pasti punya masalah. Tapi persoalannya, kenapa kemudian disebut ins dengan makna lembut, halus dan baik, sementara jin disebut dengan jin memiliki makna kebalikannya? Apa hikmah di balik ini semua? Kita nanti akan dengarkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Subhanakallahumma